Hai seluruh, apa kabar? Semoga kalian hari ini baik-baik saja dan tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Oke, kali ini saya akan membacakan sebuah alur cerita film dari The Dawn. Film yang ditayangkan pada bulan November 2016 silam, yang diadaptasi dari kisah nyata di wilayah Bandung, yang lebih tepatnya di Jalan Siliwangi. Film ini diawali dengan sepasang suami istri yang baru saja akan pindah ke Bandung. Mereka adalah Anya dan Daniel. Alasan mereka harus pindah ke Bandung dikarenakan terdapat sebuah proyek besar-besaran di perusahaan Daniel yang beroperasi di daerah Bandung. Diketahui pula Daniel yang baru saja naik jabatan di perusahaannya, yang tadinya Daniel hidupnya sederhana, seketika menjadi orang yang serba berkecukupan. Daniel pun sudah bisa mencicil salah satu rumah indah di kota kembang tersebut dan mendapatkan sebuah aset dari perusahaannya berupa sebuah mobil. Sesampainya Daniel di sana, keadaan pun baik-baik saja dan Daniel segera pergi ke proyeknya. Ada sebuah masalah saat proyek sedang dilakukan. Para pekerja tidak ada yang berani menebang suatu pohon yang terdapat boneka seram di atasnya. Para pekerja mengatakan jika pohon tersebut merupakan rumah dari boneka yang terdapat arwah anak kecil yang sudah mati dibantai dengan secara keji di dalamnya. Dikarenakan Daniel tidak mau dipecat dari pekerjaannya, Daniel pun membayar orang untuk menebang pohon tersebut. Para pekerja yang mempercayai kehororan pohon tersebut seketika menjadi ketakutan. Adegan film beralih kepada Anya yang disambut oleh tetangganya yang merupakan asli orang Sunda, yang diakrab disapa dengan nama Teteh Niken. Niken pun mengajak Anya masuk ke dalam rumahnya dan bergabung bersama ibu-ibu arisan biar cepat akrab. Dikarenakan percaya sama hal-hal yang mistis, Niken pun menyarankan Anya untuk mengadakan pengajian di rumah barunya, biar gak ada yang ganggu. Niken pun mengatakan jika mendengarkan suara bising dan mencium bau busuk, itu pertanda jika makhluk halus sedang berada di sekitar kita. Niken pun memberikan buku horor koleksinya kepada Anya untuk dibaca-baca. Sepulangnya Daniel dari proyek, tiba-tiba boneka itu sudah ada di bagasi mobilnya dan Daniel pun segera akan membuangnya, namun hal itu digagalkan oleh Anya. Dikarenakan Anya suka boneka dan merupakan seorang pengrajin boneka, Anya pun memutuskan untuk membersihkan boneka tersebut yang kemudian ia pajang di rak boneka miliknya. Anya pikir boneka tersebut masih bagus dan masih laku untuk dijual. Pada malam harinya, Anya mulai mencium bau busuk. Sayang, kamu kentut ya? Pada saat mereka tidur, mereka pun mendengarkan suara-suara bising dari lantai bawah. Dan setelah dicek, ternyata itu hanya ulah tikus dan angin saja. Keesokan paginya, Daniel meminta izin kepada Anya untuk lembur di proyeknya dan akan pulang larut malam. Anya pun mengizinkannya, kemudian pergi ke pasar. Pada siang harinya, Niken melihat Anya yang baru saja pulang dari pasar dan terlihat sedang membawa perangkap tikus yang besar. Anya pun memberitahukan kepada Niken jika semalam ada gelas pecah di dapur yang disebabkan oleh tikus. Niken pun menjawab, yakin itu tikus. Yang kemudian mereka pun kembali mengecek CCTV dan terlihat pintu ruangan boneka terbuka dengan sendirinya. Anya pun menjelaskan jika itu angin saja dan mengajak Niken ke ruangan tersebut. Tikus gak ada alak. Lanjut. Setelah itu, Niken melihat boneka tersebut dan tampak ketakutan. Kemudian Niken menjelaskan boneka tersebut bernama Gawiyah, nama yang dikasih dari pemiliknya yang sudah mati bersama orang tuanya karena dirampok dan dibantai dengan keji di Jalan Siliwangi. Dalam bahasa Arab, Gawiyah berarti jahat dan mengikuti hawa nafsu. Niken pun menyuruh Anya untuk segera mengembalikan boneka tersebut ke pohonnya karena ini sangat berbahaya. Pada saat itulah teror demi teror mulai menghantui Anya. Pada malam harinya, Anya yang sedang memasak sup dikejutkan dengan seorang anak kecil mengenakan jas hujan yang sedang menunduk di bawah air hujan.
Anya pun datang menghampiri dan langsung bertanya-tanya kepada anak tersebut. "Kamu ngapain di sini? Nama kamu siapa?" Anya pun mengajak anak tersebut ke dalam rumahnya dan memberikan sup hangat buatannya. Kemudian Anya menelpon Teh Niken dan mengatakan jika ada anak kecil berusia 5 tahunan datang ke rumahnya. Niken pun menjawab, jika anak kecil umur 5 tahunan di komplek tersebut cuma Cila anaknya Teh Niken aja. Dan anak-anak lainnya udah pada gede-gede. Niken pun menanyakan nama anak tersebut, lalu Anya menjawab, nama anak tersebut adalah Uci. Sontak, Niken pun menjadi terkejut dan mengatakan jika Uci itu merupakan anak kecil pemilik boneka Gawiyah. Lampu dan telepon pun mati secara tiba-tiba dan Anya disergap oleh hantu Uci tersebut. Niken segera menyelamatkan Anya dan mereka langsung menuju ke Jalan Siliwangi untuk meletakkan boneka tersebut ke pohonnya lagi. Namun sayangnya pohon telah ditebang. Niken pun menelpon Ustadz Wahid dan langsung mengubur boneka tersebut. Namun sayangnya boneka tersebut masih meneror dan menyerang Anya yang menyebabkan Anya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Dan Daniel pun diancam akan dipecat karena telah menebang pohon tersebut yang membuat para warga panik dan mengganggu proses pembangunan. Para warga sudah mengetahui jika orang yang menebang pohon tersebut telah ditemukan tewas karena diteror boneka tersebut. Terakhir kali ada yang kencing di bawah pohon itu pun langsung diteror habis-habisan oleh boneka tersebut. Anya dan Daniel pun sepakat untuk mencari cara agar boneka tersebut tak akan mengganggu keluarganya dan warga sekitar lagi. Niken pun segera menelpon Ustadz Wahid dan meminta tolong untuk menghadapi masalah boneka tersebut. Ustadz Wahid mengatakan jika dirinya tak sanggup menghadapi boneka tersebut, tetapi Ustadz Wahid akan meminta tolong kepada orang yang menangani kasus teror boneka tersebut. Keesokan harinya, Ustadz Wahid segera menuju ke rumah Bularas. Bularas merupakan seorang paranormal yang dulunya pernah menghadapi dan menangani kasus boneka Gawiyah. Tetapi saat dulu Bularas lengah sehingga boneka Gawiyah membunuh suaminya yang bernama Pak Dedi. Bularas pun menerima permintaan Ustadz Wahid karena itu sudah menjadi kewajiban Bularas karena sudah diberikan kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Malam harinya, Bularas datang dan segera akan melakukan ritual pembersihan rumah dan pengikatan arwah dan setelah itu Bularas akan meletakkan boneka itu ke pohon yang baru. Bularas mengatakan jika Niken tidak bisa ikut dalam ritual ini karena ini sangat berbahaya bagi Niken. Karena melalui Niken lah Bularas datang untuk menghadapi boneka Gawiyah lagi. Sehingga boneka tersebut tidak suka dengan Niken. Sebelum ritual dimulai, Bularas melakukan komunikasi dulu terhadap arwah Uci. Uci pun sangat marah kepada mereka semua dan langsung melempar Anya hingga tembus ke kaca lalu menyeretnya. Bularas langsung menahan Anya dan membacakan ayat suci Al-Quran yang membuat Anya selamat. Bularas mengatakan jika arwah Uci sudah semakin kuat dan jahat dari sebelumnya. Arwah Uci sudah dipenuhi rasa amarah dendam karena kematian yang keji dan memilih bersatu dengan iblis. Kemudian Bularas akan mengikat paksa arwah Uci ke dalam boneka Gawiyah. Untuk melakukan itu semua, Bularas meminta bantuan majelis. Garam akan mempersempit wilayah siapapun yang berasal dari dunia lain. Berhenti di satu titik dan mereka semua akan memaksa arwah tersebut masuk ke dalam bonekanya, lalu menguncinya. Ritual pun segera dimulai dan Bularas merasakan jika hantu tersebut tidak ada di dalam rumah Anya. Tetapi Bularas masih bisa merasakan jika arwah Uci masih ada di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Niken. Terlihat Niken yang sedang dirasuki arwah Uci yang sedang berdiri di atas dinding rumahnya. Dan dengan keadaan tali yang sudah dililit di lehernya. Niken pun menggorok lehernya sendiri memakai pisau dapur yang ia bawa. Dan langsung meloncat ke bawah sehingga tubuh Niken terputus menjadi dua bagian. Setelah kejadian itu, arwah Uci mulai menghantui anak kesayangannya Bularas yang bernama Shira. Pembantunya yang bernama Sumi itu pun mendengarkan suara jeritan Shira dan segera menelpon Bularas.
Bularas yang panik segera meninggalkan rumah Anya dan langsung menuju ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, ternyata Shira baik-baik saja. Dan suara jeritan tadi hanya suara jeritan kartun saja. Dan ternyata semua itu ulah Uci yang ternyata Uci sudah tahu semua rencana Bularas. Ribuan kelelawar pun masuk ke rumah Anya dan langsung menyerang mereka semua. Anya pun berhasil masuk ke ruangan lain sehingga aman dari kelelawar. Dan tiba-tiba pintu tertutup sehingga Daniel tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Anya yang merasa ketakutan langsung dirasuki oleh Uci. Dan Daniel yang baru saja berhasil memasuki ruangan tersebut dari dinding luar rumah segera mendekati Anya. Namun Anya langsung menyerang Daniel dan menggigit pipi Daniel hingga robek. Daniel pun segera menendang Anya ke meja dan Daniel yang sedang kesakitan tak tega melihat kepada Anya yang sedang merintih kesakitan juga. Tiba saja Anya menancapkan gunting ke perut. Daniel pun langsung keluar dari ruangan tersebut dan langsung menuju loteng rumah. Tak lama dari itu, terdengar suara pintu loteng yang kebuka dan tiba-tiba saja Anya sudah berada di samping Daniel dan langsung menancapkan gunting ke punggung Daniel. Bularas pun sudah sampai di rumah Anya dan langsung mengikatkan bajunya kepada sepotong kayu kemudian ia bakar dan langsung memasuki rumah. Kelelawar takut terhadap panas sehingga para kelelawar itu pun keluar dari rumah sehingga Bularas segera pergi ke loteng dan langsung menangkap Anya. Bularas berusaha mengeluarkan arwah Uci dari tubuh Anya agar cepat sadar. Anya pun diingatkan kembali tentang memori-memori indahnya bersama Daniel dan langsung dibacakan ayat suci Al-Quran yang menyebabkan Uci keluar dari tubuh Anya. Bularas pun dibisikkan suatu hal yang mengejutkan oleh Uci, yang ternyata Daniel lah yang merampok dan membunuh keluarga Uci dengan sangat keji. Daniel menjelaskan jika ia hanya takut hubungannya dengan Anya hancur seperti hubungan kedua orang tuanya, hanya karena masalah ekonomi. Sehingga Daniel memutuskan untuk merampok dan temannya yang dulu ikut merampok tewas karena ditusuk oleh pisau ayahnya Uci yang menyebabkan seluruh harta keluarga Uci dibawa oleh Daniel. Anya pun sangat kecewa kepada Daniel dan Bularas segera memberitahu Daniel untuk segera pergi ke kantor polisi agar arwah Uci tenang. Namun Uci sudah sangat dendam terhadap Daniel dan tak akan memberikan kesempatan hidup bagi Daniel lagi. Daniel, Dan pada akhirnya Anya pun hidup sendiri, tak ada suami, tak ada anak, tak ada teman, dan harus mengikhlaskan semua yang terjadi kepadanya. Dan cerita pun tamat. Ending yang sangat membagongkan. Itulah cerita dari film The Doll, boneka psikopat yang sangat kejam. Semoga dari video yang saya buat kalian bisa mendapatkan suatu pelajaran yang berharga, dan apabila masih ada kekurangan dalam bicara, saya meminta maaf karena saya juga masih pemula. Sekian dan sampai jumpa.